hari ulang tahun ke-59 Partai Golkar yang kini sudah dimulai dan kabarnya ini akan menghadirkan tamu spesial. Kira-kira siapa tamu spesial tersebut? Mari kita langsung saksikan secara bersama-sama. Berikut tayangan selengkapnya untuk Anda.
Hadirin dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Himne Partai Golkar. Kita membela setia Pancasila, kami selalu berdoa untukmu, benteng Pancasila yang berjuang dan berkarya untuk cita-cita bersama. Hiduplah golongan karya, semoga Tuhan selalu melindunginya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Tersebutlah sebuah negeri yang panjang ujung pasir ampir. Mari pango jinawi toto tentrem kertoran. Negeri ini bernama
nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia merdeka. Maju bangga membela yang benar, juga benar hak kita diserang. Maju sebentar, tentu kita menang. Ada si jangan ada si jangan ada si jangan ada si jangan ada si Ibu kita Kartini, putih-putih sejati, putih-putih sejati. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Siap, gerak! Pancasila, akulah pendukungku. Aku proklamasi, setia mengembang hidupku. Setia hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Ini Nusantara, kita berdoa. Bendera merah putih, bendera tanah airku. Katakan kita kekuatanmu, berkibarlah hidupku. Bendera merah putih, bendera bangsaku. Pemudi-pemuda Indonesia, maju sisingkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajiban pula menjadikan pengganti terhadap dosa. Menjadikan pengganti terhadap dosa. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Waktu hujan sore, siapa senyum Tuhan kembali. Berjalan dan kiri, berjasa dan di sana tempat lagi benar. Diubah keselatan buka, tempat berlindung di hari tua. Sampai akhir menutup mata, tempat berlindung di hari tua. Sampai akhir menutup mata.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam dan selamat datang kepada Bapak Ibu tamu undangan. Senang sekali saya Valentino Jebret Simanjuntak beserta rekan saya Farhanisa Nasution dapat memandu acara hari yang istimewa ini dalam acara puncak Hari Ulang Tahun ke-59 Partai Golkar. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Sebelumnya, izinkan kami menyapa tamu undangan yang telah hadir. Kepada yang terhormat, Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Yang kami hormati, Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bapak Airlangga Hartarto beserta Ibu Yanti Airlangga. Calon Presiden Republik Indonesia tahun 2024 dari Koalisi Indonesia Maju, Bapak Prabowo Subianto. Kami juga menyapa yang kami hormati yang berkenan hadir malam hari ini, Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar atau yang mewakili, Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Bapak Akbar Tanjung beserta Ibu, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar atau yang mewakili, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Bapak Agung Laksono, Ketua Dewan Etik Partai Golkar, Bapak Muhammad Hatta, para sesepuh Partai Golkar, Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Bapak Ludwig F. Paulus beserta Ibu, Bendahara Umum DPP Partai Golkar, Bapak Dito Ganinduto beserta Ibu, Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bapak Bambang Susatyo beserta para Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI beserta segenap anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI, Ketua, Sekretaris, Bendahara DPD Partai Golkar seluruh Indonesia, Ketua Penyelenggara, Ketua Pengarah, dan Ketua Pelaksana HUT ke-59 Partai Golkar, Ketua Umum organisasi yang didirikan dan mendirikan Partai Golkar, para Ketua Umum Partai Politik Koalisi Indonesia Maju beserta jajaran pengurus, Ketua Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Maju, Bapak Rosan Ruslani, Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa, anggota fraksi Partai Golkar DPRD seluruh Indonesia under 40, dan hadirin tamu undangan yang berbahagia. Hadirin yang kami hormati, dalam rangka Hari Ulang Tahun Golkar ke-59 tahun ini, ada beberapa rangkaian acara yang diadakan oleh Partai Golkar. Untuk itu, marilah bersama kita menyaksikan video recap rangkaian HUT ke-59 Partai Golkar berikut ini.
berteduh tenang. Di malam hari kita merdeka. Terus berjuang agar Golkar Prabowo menang. Membela Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Pada saat Pancasila terancam, golongan karya tidak ragu-ragu membela Pancasila. Mendukung Mas Gibran Rakabuming Raka untuk kita pasangkan dengan Pak Prabowo sebagai bakal calon presiden Republik Indonesia. Apakah setuju? Menetapkan, mengusung dan mendukung Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto sebagai calon presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Golongan karya dan Pak Erlangga sendiri berjiwa besar bahwa sesungguhnya golongan karya mengusulkan beliau sebagai calon presiden atau calon wakil presiden demi kepentingan rakyat, demi stabilitas, demi kesinambungan beliau dan golongan karya hari ini menunjukkan jiwa besarnya. Kedua, menetapkan, mengusung dan mendukung Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden Republik Indonesia dari Partai Golongan Karya periode 2024-2029. Saya sangat mengapresiasi hasil Rapimnas pada siang hari ini. Untuk selanjutnya akan kami koordinasikan, akan kami tindak lanjuti bersama dengan Pak Prabowo. Ya, begitu banyak sekali rangkaian kegiatan dalam acara menyambut hari ulang tahun Golkar yang ke-59. Untuk itu tidak ada salahnya kalau kami mengajak semua untuk memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ketua Panitia Penyelenggara. Ada Bapak Muhyiddin M. Said, juga Ketua Pengarah Bapak TB Aceh Hasan Syadsi Y, dan Ketua Pelaksana Bapak Dito Aryo Tejo. Baiklah hadirin, untuk selanjutnya mari bersama kita dengarkan laporan Ketua Penyelenggara HUT ke-59 Partai Golkar. Kepada Bapak Muhyiddin M. Said, kami silakan. Didampingi oleh Ketua Pengarah Bapak TB Aceh Hasan Sajli dan Ketua Pelaksana HUT 59 tahun Partai Golkar Bapak Dito Aryo Tejo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Bapak Presiden yang saya hormati, panitia ini Pak kolaborasi antara senior dan junior. Yang kami hormati dan kita banggakan semua, Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo beserta Ibu nggak ada, beserta anggota Kabinet Indonesia Maju yang hadir pada saat ini. Yang kami hormati Bapak Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya, Bapak Insinyur Haji Erlangga Hartarto, beserta Ibu kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Presiden pada acara peringatan Hari Ulang Tahun Partai Golongan Karya ke-59 pada malam hari ini. Yang kami hormati dan kita banggakan, calon Presiden Republik Indonesia dari Koalisi Indonesia Maju, Bapak Prabowo Subianto. Mari kita berikan aplaus kepada Pak Prabowo. Yang kami hormati Ketua Dewan Pembina Partai Golongan Karya atau yang wakili. Yang kami hormati Bapak Ketua Dewan Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya, Bapak Akbar Tanjung bersama Ibu. Yang kami hormati Ketua Dewan Penasehat Partai Golongan Karya, Bapak Letnan Jenderal TNI Luhut Binsar Panjaitan. Kita doakan semoga beliau lekas pulih untuk kembali bekerja sebagaimana biasa. Yang kami hormati Ketua Dewan Pakar Partai Golongan Karya, Bapak HR Agung Laksono. Yang kami hormati Ketua Dewan Etik Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya, Bapak Muhammad Hatta, Ibu Harmoko yang hadir pada malam hari ini, yang kami hormati, Ibu Akbar Tanjung, yang kami hormati. Yang kami hormati Pak Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya, Bapak Lodwig Paulus beserta Ibu. Yang kami hormati Bendahara Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya, Bapak Dito Ganindito beserta Ibu. Ketua Umum Ikatan Istri Partai Golongan Karya, Ibu Yanti Erlangga. Gubernur Jawa Timur yang sempat hadir pada malam hari ini, selamat datang Bu, Ibu Hovifah. Para Ketua Umum Partai Koalisi Indonesia Maju yang kami hormati, Ketua Fraksi Partai Golongan Karya dan seluruh anggota fraksi Partai Golongan Karya yang hadir, dan teristimewa para pengurus, ketua, sekretaris, dan bendahara Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya seluruh Indonesia yang hadir malam ini. Hadirin sekalian yang saya hormati, seluruh panitia penyelenggara, panitia pengarah, serta panitia pelaksana peringatan Hari Ulang Tahun Partai Golongan Karya ke-59, hadirin sekalian yang kami muliakan. Mengawali laporan ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas berkat rahmat hidayahnya. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa mengikuti perayaan ulang tahun Partai Golongan Karya yang ke-59 dalam keadaan sehat, sejahtera, lahir dan batin. Dalam peringatan Hari Ulang Tahun Partai Golongan Karya yang ke-59, alhamdulillah kita rayakan dalam momentum yang sangat optimisme, yang tinggi, khususnya menyangkut kesiapan dan tekad Partai Golongan Karya untuk merebut kembali kemenangan pada pemilu tahun 2024 yang akan datang.
serta memenangkan calon presiden dari koalisi Partai Indonesia Maju pada pemilu tahun 2024 yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, nampak semangat kebersamaan serta seluruh jajaran kader dan struktur partai di semua tingkatan. Selanjutnya kepada yang terhormat Bapak Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya, izinkan saya selaku Ketua Penyelenggara melaporkan seluruh rangkaian kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Golongan Karya yang ke-59. Yang pertama, peringatan Hari Ulang Tahun Partai Golkar ke-59 selalu kita awali dengan tradisi yang baik, yakni golongan karya bersolawat yang digelar di dua tempat, yaitu di Tuban, Jawa Timur pada tanggal 3 Oktober 2023, kemudian di Bandung pada 10 Oktober 2023. Kegiatan Golkar bersolawat bertujuan untuk semakin mendekatkan sisi religius Golkar sekaligus menunjukkan bahwa Partai Golongan Karya mempunyai basis kuat di kalangan umat Islam karena puluhan ribu orang yang menghadiri dua kegiatan tersebut. Untuk mengenang sekaligus mendoakan pada leluhur Partai Golongan Karya, diselenggarakan kegiatan ziarah di Taman Makam Pahlawan Kalibata pada Jumat 20 Oktober 2023. Kegiatan ziarah dipimpin langsung Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya, Bapak Dr. Insinyur Airlangga Hartarto, beserta seluruh jajaran partai. Kemudian dilanjutkan secara acara tasakuran yang dibarengi pemberian santunan kepada anak yatim yang diselenggarakan oleh Ikatan Istri Partai Golongan Karya, dan alhamdulillah dalam kegiatan tasakuran ini dihadiri calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Bapak Prabowo Subianto. Yang kedua, pada tanggal 21 Oktober 2022 bertempat di Geraha DPP Partai Golkar diselenggarakan Rapimnas Partai Golongan Karya. Rapimnas ini sejatinya menjadi agenda inti dari seluruh rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun Partai Golkar. Sebagaimana kita ikuti bersama dalam Rapimnas tersebut menghasilkan keputusan politik penting, yaitu mencalonkan Bapak Letnan Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan Mas Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden untuk tahun 2024-2029. Dan alhamdulillah baik Bapak Prabowo Subianto maupun Mas Gibran Rakabuming Raka keduanya hadir langsung pada saat berlangsungnya Rapimnas tersebut. Yang ketiga, pada tanggal 28 Oktober 2023 bertempat di halaman Geraha DPP Partai Golkar diselenggarakan kegiatan senam KPPG yang diikuti oleh 1.444 kader perempuan Partai Golongan Karya. Kegiatan ini menunjukkan kesiapan kader perempuan Partai Golkar untuk memenangkan penghelatan politik pemilu tahun 2024. Yang keempat, pada malam ini alhamdulillah kita bisa merayakan bersama puncak peringatan Hari Ulang Tahun Partai Golongan Karya yang ke-59 tahun. Perayaan Hari Ulang Tahun kali ini kita selenggarakan dengan mengusung tema Golkar Menang, Rakyat Sejahtera. Tema ini sejatinya menjadi simbol optimisme kesehatan Partai Golongan Karya untuk memenangkan pemilu tahun 2024. Sekaligus tekad kuat Golkar dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dalam perayaan Hari Ulang Tahun ke-59 ini. Marilah kita jadikan sebagai wahana untuk melakukan evaluasi khususnya terhadap tugas-tugas kebangsaan dan kenegaraan yang telah kita lakukan selama ini, sekaligus melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap kinerja Partai Golongan Karya dalam mengembang dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Yang terakhir, saya mewakili segenap panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya, Sekretaris Jenderal, Bendahara, serta semua pihak atas dukungan dan partisipasinya dalam menyelenggarakan rangkaian kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Partai Golongan Karya yang ke-59 ini. Bahwa suksesnya penyelenggaraan perayaan Hari Ulang Tahun Partai Golkar yang ke-59 ini, saya selaku Ketua Penyelenggara dibantu oleh jajaran kepanitiaan antara lain
Saudara Yahya Saini selaku Sekretaris Penyelenggara, Saudara dan Mbak Putri selaku Bendahara, dan Bapak Aceh Hasan Sazili selaku Ketua Panitia Pengarah, dan Saudara John Kennedy Asis selaku Sekretaris Panitia Pengarah, serta Saudara Dito Aryo Tejo dan Saudara Kemal Ilham Akbar selaku Ketua dan Sekretaris Panitia Pelaksana. Terima kasih kepada seluruh panitia yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan manakala dalam penyelenggaraan seluruh rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun Partai Golkar ke-59 ini terdapat kekurangan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Presiden Republik Indonesia untuk memberikan arahan dan sambutannya, dan kepada Bapak Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya yang untuk memberikan sambutan. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali, kita berikan sekali lagi tepukan tangan yang meriah. Laporan kegiatan oleh Ketua Penyelenggara didampingi oleh Ketua Pengarah dan Ketua Pelaksana. Betul sekali Valen, luar biasa sekali. Ya. Dan para hadirin yang kami hormati, sudah 59 tahun begitu ya. Selama 59 tahun Partai Golkar telah menjalani perjalanan panjang yang tentunya penuh dengan dinamika. Banyak upaya yang telah dilakukan untuk mencapai berbagai tujuan dengan terus mengembangkan pencapaian terbaik demi kemajuan Partai Golkar. Untuk itu, kepada para undangan yang terhormat, kami ajak untuk bersama-sama menyaksikan video milestone 59 tahun Partai Golkar. Selamat menyaksikan. Pada tahun 1950-an, pembentukan organisasi golongan karya, atau Golkar, diorientasikan sebagai perwakilan golongan masyarakat yang diharapkan bisa mewakili dan menjadi representatif bentuk demokrasi Indonesia. Pada tahun 1964, sebagai respon terhadap situasi politik pada saat itu, Golkar diubah menjadi Sekretariat Bersama Golongan Karya, Sekber Golkar, yang bertujuan dan berjuang untuk menegakkan Pancasila dan UUD 1945. Pada 1969, organisasi anggotanya dirampingkan sebagai persiapan untuk menghadapi pemilu 1971. 17 Juli 1971, Sekber Golkar mengubah dirinya menjadi Golkar. Golkar turut berperan dalam pembangunan ekonomi yang pesat, menciptakan lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan dan melaksanakan pembangunan. Partai Golkar berhasil membantu pemerintahan dalam mencapai swasembada pangan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Di masa transformasi dari era Orde Baru ke era reformasi, Partai Golkar beradaptasi dalam menghadapi perubahan politik yang signifikan. Reformasi membawa perubahan politik nasional yang berimbas besar terhadap Golkar. Pada akhir 1998, Golkar mendeklarasikan diri sebagai partai politik yang mengusung semangat reformasi dengan menunjukkan partisipasi aktif dalam proses demokratisasi dan dukungannya untuk pemilihan umum yang bebas dan adil. Partai Golkar muncul dengan paradigma baru yang berisi pokok-pokok visi, misi, dan platform politik yang mengandung aspek pembaruan sekaligus tetap berada pada jalur yang tetap menjunjung berideologi Pancasila, karya dan kekaryaan. Salah satu strategi politik adalah melalui optimalisasi peran media informasi dan komunikasi sebagai alat penggalangan opini. Saat ini Golkar Indonesia Baru, Kabar Golkar dan media internal lainnya berperan dalam menyuarakan kegiatan, ide dan gagasan yang dikerjakan oleh kader-kader Golkar.
Golkar Institute sebagai sekolah pemimpin yang siap mencetak kader-kader yang kompeten serta layak untuk menjadi pemimpin dan wadah terhadap ruang-ruang politik lainnya. Golkar menciptakan program Yellow Clinic tercipta untuk kepedulian Partai Golkar terhadap kesehatan masyarakat, telah melayani masyarakat sejak masa COVID hingga hari ini dan terus berkembang. Masa depan Indonesia yang cerah dihadirkan oleh Partai Golkar melalui visinya. Dengan mencetuskan kader muda, Golkar mengedepankan peran serta generasi milenial dalam ranah politik di Indonesia untuk tetap melanjutkan kejayaan yang telah tercipta sejak berdirinya Golkar. Golkar terus berperan aktif dalam kemajuan teknologi digitalisasi dan menjadikan bangsa Indonesia yang maju serta berperan aktif dalam dunia internasional. Dengan adanya generasi milenial dalam tubuh Golkar adalah sebagai bukti nyata Golkar adaptif dengan perkembangan teknologi yang kian hari terus berkembang. Golkar siap melanjutkan pembangunan dan menjadikan Indonesia sebagai negara maju yang dihormati oleh dunia internasional. Melalui kerjasama, inklusivitas, dan semangat positif dalam perjalanan politik, Partai Golkar mengilhami harapan, menunjukkan cahaya terang yang bersinar di masa depan Indonesia. Sepertinya tepuk tangannya masih kurang semangat malam hari ini. Boleh kita berikan tepukan tangan apa yang telah 59 tahun dilalui dan tentunya perjalanan yang tidak mudah dan tidak kenal lelah, tetapi perjalanan yang mendewasakan sebagai partai yang paling senior dan yang masih eksis saat ini di Indonesia. Boleh kami minta tepuk tangan yang paling meriah untuk Partai Golkar, hadirin? Ada yang teriak di belakang. Sudah semangat berarti ini. Hidup Golkar di belakang tadi. Sampai belakang berarti semangatnya. Sampai belakang. Udah ya? Oke. Golkar menang, rakyat sejahtera. Oke. Mantap katanya. Baiklah, hadirin yang kami hormati, inilah yang kita nantikan bersama. Pidato politik yang akan disampaikan oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar. Kepada Bapak Erlangga Hartarto, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita teriakan dulu yel-yel Partai Golkar, siap? Golkar! Indonesia! Golkar! Prabowo! Prabowo! Terima kasih. Tepuk tangan. Sudah bangun semua Pak Presiden. Yang saya hormati Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Yang kami hormati calon presiden, Menteri Pertahanan, Ketua Umum Gerindra, Bapak Prabowo Subianto. Presiden kita, Pak Joko Widodo. Calon presiden kita, terima kasih. Yang kami hormati para ketua umum partai, ketua umum PAN yang selalu bergaya muda, Pak Zulkifli Hasan. Kita beri tepuk tangan. Mewakili Partai Demokrat, Mas Edi Baskoro Yudhoyono. Mewakili Partai
Solidaritas Indonesia Sister Grace. Ketua Umum Partai Gelora Bapak Anies Mata. Ketua Umum Garda Republik Pak Ahmad Rida Sabana. Ketua Umum Partai Prima Bapak Agus Jabo. Yang mewakili Partai Bulan Bintang Pak Ferry. Hadir di sini juga Ketua Umum Projo Menkominfo Pak Budi Ari. Sekjen dan bendahara umumnya sudah menjadi Partai Golkar. Kalau ketua umumnya kelihatannya bentar lagi Pak Presiden. Yang saya hormati Ketua Dewan Kehormatan Pak Akbar Tanjung beserta Ibu. Yang kami hormati Dewan Pembina Pak Syarif Cip Sutarjo. Yang mengundang kita semua tanggal 12 November Pak Presiden. Yang saya hormati Bapak Agung Laksono, selaku Ketua Dewan Pakar, Dewan Etik Pak Muhammad Hatta, Dewan Penasehat yang mewakili, Ketua MPR sekaligus Wakil Ketua Umum Pak Bambang Susatyo, yang kami hormati Sekretaris Jenderal Pak Ludwig, selaku juga Wakil Ketua DPR, Bendahara Umum, para Wakil Ketua Umum, seluruh jajaran DPP, Ketua Fraksi dan jajarannya Pak Kahar Muzakir, Ketua-Ketua DPD Partai Golkar seprovinsi se-Indonesia. Silakan berdiri. Terima kasih. Yang saya hormati Ketua IPG beserta jajarannya, Ibu Yanti, ada Ibu Nina, ada Ibu Harmoko. Yang saya hormati Ketua Ormas Hasta Karya. Di sini juga hadir tokoh-tokoh kita, Pak Prabowo bertanggung jawab untuk pemenangan Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil. Mana Pak Ridwan Kamil? Di belakang Pak. Kemudian untuk Jawa Timur, Ibu Kofifa Indar Parawansa. Ibu Kof didampingi oleh Pak Dekarwo. Mana Pak Dekarwo? Jadi kalau sudah penyerangnya dua Pak, tandem, itu sepertinya kita di Jawa Timur juga menang Pak Prabowo. Kemudian juga tadi ada dari Papua, Pak Paulus Waterpau. Mana Pak Paulus? Pak Paulus juga siap memenangkan Maluku Papua. Yang saya hormati seluruh hadirin yang berbahagia. Dan mohon maaf mungkin tidak saya sebut satu persatu, terutama tadi Ketua Panitia. Jadi menghadapi audiens di luar seperti menghadapi sidang paripurna DPR. Sangat serius karena dibandingi oleh Pak Aceh dan Pak Dito, Mas Dito. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya kita hadir dalam 59 tahun Partai Golkar. Sebagai Ketua Umum Partai Golkar, saya mengucapkan selamat datang di Kompleks Pelataran Markas Besar Partai Golkar kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, beserta seluruh tamu undangan yang berkenan hadir. Tadi sebelum acara, seluruh Ketua Umum Partai Golkar mengatakan minimal markas Partai Golkar di IKN paling kecil sebesar Kompleks Selipi ini, Pak Presiden. Tapi dari Koalisi Indonesia Maju duluan, Pak. Bapak yang kami hormati, tepat di depan saya
adalah pohon beringin, Pak Presiden. Persis di belakang Pak Presiden dalam garis lurus adalah pohon beringin. Pohon yang tumbuh kokoh dan kuat. Pohon beringin adalah lambang Partai Golkar sebagai perlambang tempat untuk berteduh bagi seluruh rakyat tanpa kecuali. Beringin yang rindang akan selalu mengayomi rakyat. Pohon beringin hadir memberi keteduhan, Pak. Jadi sekarang teduh bukan karena malam, tetapi karena pohon beringin, Pak. Pohon beringin hadir memberi keteduhan kepada siapapun di pemerintahan, termasuk karena pohon beringin selalu ada di dalam istana-istana pemerintahan. Selama perjalanan 59 tahun, Partai Golkar telah melalui berbagai tantangan, dinamika politik. Namun alhamdulillah, pohon beringin ini kuat akarnya, rimbun daunnya, dan hingga saat ini Partai Golkar tetap menjadi kekuatan politik yang mewarnai, selalu memberikan arah perjalanan kepada bangsa kita. Partai Golkar sejak kelahirannya selalu istiqomah, turut serta membangun sebagai pengejawantahan daripada ideologi karya kekaryaan. Semangat membangun bangsa ini bagi Golkar tidak pernah lapuk dimakan zaman. Dalam setiap fase pemerintah, kita selalu memegang prinsip 3 hal: stabilitas politik dan pemerintahan, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan sosial. Ketiga prinsip ini menjadi kompas untuk memainkan peran politik. Partai Golkar selalu hadir dalam situasi krisis politik bangsa, menuntut panggilan sejarah. Dengan 59 tahun pengalaman Partai Golkar membangun negeri, Partai Golkar membuktikan perannya mengatasi berbagai krisis, mulai krisis multidimensi di tahun 66, krisis ekonomi 98, krisis 2008 subprime mortgage, dan krisis COVID-19. Dengan demikian, Partai Golkar merupakan partai yang paling konsisten mendukung, sekali lagi, partai paling konsisten mendukung pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Bapak Ibu yang kami hormati, konsistensi Partai Golkar untuk membangun negeri telah kita tunjukkan. Kita telah mengawal kepemimpinan Bapak Presiden selama 2 periode. Golkar berperan aktif memastikan arahan dan kebijakan Bapak Presiden dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Partai Golkar berpendangan program Bapak Presiden Joko Widodo memiliki kesamaan dengan arah perjuangan Partai Golkar. Mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, didukung pembangunan infrastruktur. Di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo, program pembangunan infrastruktur telah dilaksanakan senilai 1.300 triliun. Dan pencapaian ini didorong untuk menunjang konektivitas nasional, mendorong ketahanan pangan, ketahanan energi, dan juga mendorong hilirisasi industri. Baru saja tadi kita terima dari BPS pertumbuhan ekonomi kita 5 tipis, biasanya 5 tebal Pak Presiden. Sudah 7 semester 5%, dan kali ini 4,94
namun ini pun menjadi 3 terbesar dibandingkan negara G20 yang lain. Angka kemiskinan pun turun ke angka 9,36%. Ini angka kemiskinan terendah sepanjang sejarah. Tentu kita bisa lihat dari program yang dilakukan Bapak Presiden di perlindungan sosial. Telah dialokasikan lebih dari 30% anggaran negara. Ini menunjukkan negara kita saat ini adalah welfare state, negara kesejahteraan. Kita lihat pandemi ini, dunia masih dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Kita menghadapi geopolitik dunia yang tidak menentu. Konflik Rusia-Ukraine belum selesai. Konflik Gaza, Palestina dengan Hamas dan Israel. Serta menjelang pemilu di Amerika Serikat. Namun berkat arahan Bapak Presiden Joko Widodo, kerja keras kita dapat menjaga tren positif kinerja ekonomi dengan baik. Kita harus waspada. Ketidakpastian ini dapat berimbas kepada ekonomi kita. Dan ketidakpastian ini akan dihadapi oleh pemerintah beberapa tahun ke depan. Ini menjadi tantangan bagi pemerintahan mendatang. Konflik Israel-Palestina, Partai Golkar mengutuk dengan keras peperangan yang membawa korban kemanusiaan. Partai Golkar menitipkan kepada Bapak Presiden, kepada pemerintah dan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengambil langkah penyelesaian damai. Partai Golkar minta pemerintah dan PBB memperjuangkan solusi 2 negara. Bapak Presiden, Bapak Ibu yang kami hormati, pembangunan telah dirasakan positif di masyarakat. Dan berbagai survei menunjukkan tingkat kepuasan publik atas pemerintahan kita ini, approval ratingnya di atas 75%. Tidak ada satupun negara di dunia di periode kedua approval ratingnya di atas 75%. Kita beri tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Tentu ini karena kepuasan terhadap situasi pembangunan, perekonomian, kesejahteraan. Dan tentunya kita terus mendukung agar pembangunan ini dilanjutkan. Apakah saudara-saudara setuju untuk dilanjutkan? Sekarang saya tanya, siapa yang bisa melanjutkan? Siapa yang bisa melanjutkan? Setuju kita lanjutkan? Saudara yakin bahwa yang dapat melanjutkan pembangunan ini adalah Pak Prabowo dan Mas Gibran? Selanjutnya, kita semua yakin untuk memastikan kemenangan dari pasangan kita. Saudara-saudara siap? Ketua-ketua DPD siap? Anak muda under 40 siap? Ibu-ibu siap? Para senior siap? Alhamdulillah. Bapak Presiden, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum melanjutkan sambutan, saya ingin baca pantun dulu, Pak Presiden. Lisa Blackpink bercita-cita jadi Kopassus, tapi hati lebih memilih jadi musikus. 14 Februari tinggal 100. Dengan senang hati Golkar pinjamkan 100.
Kader AMPI saya minta berdiri. Mintanya 100, saya hitung ada 300 Pak Presiden. Dan Golkar satu-satunya kantor yang punya amphitheater Pak Presiden. Hari ini tepat 100 hari kita menuju 14 Februari 2004. Kita menghadapi pemilu legislatif dan pemilu presiden. Kita harus menang dua-duanya. Pemilu legislatif harus kita menangkan 20% atau 120 kursi. Saudara siap? Sanggup? Alhamdulillah. Partai Golkar adalah salah satu partai yang selain Pak Presiden, calon presidennya melesat, Partai Golkar juga melesat Pak, 4% dalam 1-2 bulan terakhir Pak. Saya ingatkan kembali, tahun 2024 Partai Golkar berusia 60 tahun. Oleh karena itu, apakah saudara-saudara siap membuat sejarah? Siap membuat sejarah? Saya instruksikan bahwa kita harus menangkan Pilpres dan Pileg agar dalam peringatan tahun depan kita menjadi partai pemenang Pilpres, Pileg, dan Pilkada. Siap? Sanggup? Alhamdulillah. Ini sudah siap semua, Pak. Kemenangan bagi Partai Golkar bukan kemenangan bagi golongan karya, tetapi kemenangan inti untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Untuk anak-anak kita dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, untuk mereka bisa meraih cita-cita, menggapai masa depan yang lebih baik. Saudara setuju? Siap? Masih semangat? Alhamdulillah. Partai Golkar, partai yang terus bertransformasi. Ada 3 program yang didukung oleh Partai Golkar. Pertama, Golkar Institute. Kampusnya ada di sini, Pak Presiden. Ini adalah kampus Golkar Institute. Dan memang sejak didirikan, kita bertekad membina anak muda di bawah 40 tahun. Dan kita sudah membina dalam 3 tahun dipimpin oleh Saudara Aceh Hasan Zajili, Pak Rijal Marangeng, Pak Erwin Aksa, dan yang lain. Selain itu, Partai Golkar telah melahirkan pemimpin-pemimpin muda under 40. Coba pemimpin muda under 40 berdiri. Nah, ini adalah gubernur, ini adalah bupati, wali kota, wakil wali kota, dan anggota DPR RI yang usianya di bawah 40 tahun. Yang above 40 hanya Pak Bambang Susatyo. Tadi Pak Bambang bilang ulang tahunnya seumur kita nih, 59 Pak. Yang kedua, Partai Golkar di sebelah kanan ada Yellow Clinic. Ini sudah diinstitusikan. Dalam 3 tahun Partai Golkar sudah memiliki 15 klinik dan sudah melayani lebih dari 4,8 juta masyarakat, termasuk untuk memberikan vaksin. Yang ketiga, Golkar sudah punya Badan Saksi Nasional. Saudara Sahmud mana? BSN berdiri. BSN kita sudah punya saksi di 823.220 TPS, dan di dalam pilkada yang lalu Partai Golkar menang 60%, Pak Presiden. Jadi mesin Partai Golkar sudah siap. Selanjutnya, agar resepsi ini semakin menarik, saya mengundang Bapak Haji Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan, calon presiden kita, untuk memberikan sambutan. Silakan Pak.
Prabowo. Prabowo. Nanti saya lanjutin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Insinyur Joko Widodo, Ketua Umum Golkar, Bapak Erlangga Hartarto beserta Ibu Yanti Erlangga, beserta senior-senior Partai Golkar yang hadir, Bapak Akbar Tanjung, Ketua Dewan Kehormatan, Bapak Bambang Susatyo, Ketua MPR RI, Bapak Agung Laksono, Ketua Dewan Pakar, Bapak Muhammad Hatta, Ketua Dewan Etik, para ketum Partai Koalisi Indonesia Maju yang saya hormati, yang hadir semua, Pak Zulkifli Hasan, yang mewakili Partai Demokrat, Mas Ibas Yudhoyono, yang mewakili PBB, Pak Afyan Sanur, Ketua Umum Gelora, Pak Anies Mata, PSI yang diwakili Mbak Grace Natali, Partai Garda Republik, Ketua Umumnya Ahmad Ridho Sabana, dan Mas Agus Jabo dari Prima. Para tokoh-tokoh yang hadir semuanya, yang saya minta maaf mungkin saya tidak sebut namanya satu-satu, tetapi hadir juga tokoh-tokoh seperti Ibu Harmoko, Ibu Akbar Tanjung, Ibu Yanti Erlangga Hartarto, Ibu Mutia Hafid, Ketua Komisi 1, Ibu Nurul Arifin, Gubernur Jawa Timur yang saya hormati Ibu Khofifah Indar Parawansa, Saudara Ridwan Kamil yang saya hormati, Pak Dekarwo yang saya hormati, seluruh kader Partai Golkar, alma mater saya yang saya banggakan. Saya kaget diminta kasih sambutan, tapi saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya dan Saudara Gibran Rakabuming Raka untuk maju di pemilihan presiden yang akan datang. Kami bertekad untuk melanjutkan pembangunan yang sudah dibuktikan sangat bermanfaat, sangat berhasil, dan sangat nyata untuk kebaikan dan kepentingan pembangunan bangsa Indonesia, menuju Indonesia menjadi negara yang kuat, negara yang makmur, negara yang berada di tingkat teratas seluruh bangsa-bangsa di dunia. Kami memang merasakan bahwa legacy, prestasi yang sudah dibuat oleh pemerintah yang dipimpin oleh Pak Joko Widodo sungguh tidak ringan. Legacy yang sudah dibuat adalah prestasi yang luar biasa. Untuk melanjutkan itu membutuhkan suatu tekad, semangat, idealisme, komitmen yang sangat-sangat tinggi, dan untuk itu kami siap memberi segala-galanya untuk mewujudkan cita-cita negara dan bangsa. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi Pak Jokowi, terima kasih. Contoh yang Bapak berikan, sikap negarawanan Bapak. Bapak kalahkan saya, tapi Bapak mengajak saya untuk bersama. Saya kira ini di seluruh dunia sedikit, hampir jarang terjadi Pak.
Begitu saya keliling ke negara-negara lain, mereka menyampaikan ke saya, mereka bingung. Kok bisa terjadi seperti itu? Saya jawab, inilah Indonesia. Indonesia adalah seperti itu. Jadi terima kasih kesempatan Bapak mengajak saya mengabdi bersama Bapak. Saya saksi bahwa Bapak berjuang sepenuhnya untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Saya banyak belajar dari Bapak, terutama di bidang politik, Pak. Banyak yang mengatakan Prabowo sekarang sudah berubah. Bagaimana tidak berubah? 2 kali dikalahkan dia terpaksa berubah. Jadi sekarang Pak Jokowi, kalau saya keliling, saya juga bagi-bagi kaos, Pak. Itu sekarang. Terima kasih sekali lagi, Pak. Contoh kenegarawan Bapak. Saya belajar banyak dari Bapak. Meluruk tanpa polo, menang tanpa ngasoraki, menang tapi tidak menyakitkan tapi mengajak. Saya kira ini pelajaran untuk seluruh bangsa Indonesia. Dan saya seandainya insya Allah mendapat mandat, saya pun ingin meniru langkah Bapak. Saya pun akan mengajak semua unsur untuk bersama kita membangun bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Santi 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 Om. Merdeka! Hidup Golkar! Jadi saya lanjutkan. Pak Prabowo lahir dari rahim Partai Golkar. Prabowo adalah alumni Class of 2004. Apa itu? Konvensi Partai Golkar. Bersama Pak Abu Rizal Bakri, Pak Surya Paloh, Pak Wiranto, Pak Akbar Tanjung, Pak Yusuf Kala. Oleh karena itu, di tahun 2024, Partai Golkar mempersembahkan Pak Prabowo untuk Indonesia. Sementara Mas Gibran berasal dari generasi milenial atau generasi Z. 120 juta pemilih atau 53% penduduk kita adalah generasi milenial. Setuju? Under 40 setuju? Oleh karena itu Mas Gibran adalah satu-satunya kandidat dari generasi milenial. Kita dukung Pak Prabowo Gibran. Setuju? Terima kasih. Saya tinggal berterima kasih kepada panitia, Pak Muhyiddin, kemudian kepada Yahya Saini, kepada Aceh Hasan Sajili, kepada John Kennedy Ajis, kepada Pak Dito Aryo Tejo, kepada Kemas Ilham Akbar, dan Saudara Danti yang telah menyiapkan keseluruhan serta seluruh panitia yang tidak saya sebutkan satu persatu. Saya ingin bacakan pantun. Naik ojol, kesasar sampai Bekasi. Ketemu dokar, jadinya beli baju. Ini kena pengaruh ibu-ibu, Pak Presiden. Pasangan Prabowo Gibran sangat serasi. Didukung Golkar, Indonesia menjadi negara maju. Partai Golkar berusia 59. Dirayakan kader dengan penuh kegembiraan. Presiden Joko Widodo telah membawa kemajuan. Pasangan Prabowo Gibran yang dapat melanjutkan. Golkar
Indonesia, Golkar, Prabowo, Prabowo. Terima kasih. Selanjutnya, Partai Golkar sangat berharap dan berterima kasih kiranya Bapak Presiden, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo untuk memberikan arahan kepada kami, dan atas perhatiannya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dalam berjuang memenangkan Partai Golkar. Walahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dan kita sekali lagi berikan tepukan tangan yang paling meriah malam hari ini. Pidato politik yang telah disampaikan oleh Bapak Airlangga Hartarto. Tadi di belakang juga, Fani, ada spanduk ya yang begitu jelas terlihat tapi belum sempat dibacakan. Ada spanduk yang isinya adalah, tenang Pak Prabowo, Mas Gibran, AMPI sudah di sini. Luar biasa. Saya lihat di sini jadi kayak saya kalau nge-MC di lapangan bola. Kenapa? Kenapa itu? Suasananya ternyata begitu meriah, begitu fanatik dan begitu luar biasa. Apalagi nanti juga U17 akan bertanding untuk Indonesia. Wow, luar biasa sekali. Tentunya kita junjung tinggi sportivitas, begitu ya? Betul sekali. Baik, hadirin sekalian. Selanjutnya, hadirin yang kami hormati, marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bapak Airlangga Hartarto, beserta Ibu. Yang saya hormati para sesepuh, para senior Partai Golkar yang tidak bisa saya sebut satu persatu, seluruh jajaran pengurus partai, hasta karya dan organisasi sayap Partai Golkar dari tingkat pusat sampai daerah. Saya lihat tadi banyak dari provinsi, DPD dari provinsi. Yang saya hormati para ketua umum partai politik, Partai PAN, Partai Demokrat, Partai Gerindra, PSI, Partai Gelora, Partai PBB, Partai Garda Republik, dan Partai Prima. Yang saya hormati calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Bapak Prabowo Subianto. Bapak Ibu sekalian, tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama kepada seluruh keluarga besar Partai Golkar saya menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-59. Saya yakin semakin bertambahnya usia Partai Golkar akan membuat Partai Golkar semakin matang, semakin kuat menghadapi beragam tantangan-tantangan yang ada. Karena tadi seperti disampaikan oleh Pak Airlangga, Ketua Umum, pohon beringin Golkar telah tumbuh rindang dan teduh dengan akar yang sangat kokoh. Saya juga
senang malam hari ini hadir ratusan tokoh muda Golkar dari seluruh tanah air. Tadi yang under 40, paling ramai ini kalau anak-anak muda sudah bersuara. Saya mau mendengar suaranya yang under 40 diulangi mana? Senang saya, semangat sekali. Dan saya berharap semangat para tokoh muda Partai Golkar dapat terus berkobar untuk memajukan Indonesia. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa Indonesia segera akan menghadapi bonus demografi. Artinya, di tahun 2030, 68% penduduk Indonesia adalah penduduk berusia produktif. Artinya, generasinya generasi muda. Pemikirannya didominasi pemikiran anak-anak muda. Dan semangatnya juga didominasi semangat anak-anak muda. Dan di dalam peradaban sebuah negara, di dalam peradaban sebuah bangsa, ini terjadi hanya satu kali dalam peradaban sebuah bangsa. Oleh sebab itu, saya senang Partai Golkar sebagai salah satu partai besar Indonesia kelihatannya memiliki kepekaan terhadap hal ini. Dan telah berhasil melakukan kaderisasi dan regenerasi, sehingga banyak yang muda-muda itu hadir di Golkar. Bapak Ibu yang saya hormati, saat ini kita sudah memasuki tahun politik, tahun pemilu. Dan saya ingin kita semuanya memiliki pandangan yang sama. Memiliki pandangan yang sama. Bahwa dalam demokrasi yang namanya kompetisi politik itu biasa, itu wajar. Keinginan untuk menang itu juga boleh-boleh saja, itu juga wajar. Bertanding untuk menang, itu juga hal yang sangat wajar. Tetapi yang harus tetap kita tunjukkan adalah demokrasi yang berkualitas. Demokrasi yang tidak memecah belah. Demokrasi yang tidak saling menjelekan dan saling menfitnah. Demokrasi yang ingin kita bangun adalah demokrasi yang membangun, yang menghasilkan solusi terhadap masalah-masalah bangsa, yang menghasilkan strategi untuk kemajuan bangsa. Karena saya melihat akhir-akhir ini yang kita lihat adalah terlalu banyak dramanya. Terlalu banyak drakornya, terlalu banyak sinetronnya, sinetron yang kita lihat. Mestinya kan pertarungan gagasan, mestinya pertarungan ide, bukan pertarungan perasaan. Kalau yang terjadi pertarungan perasaan, repot semua kita. Tidak usah saya teruskan karena nanti kemana-mana. Dan ingat, mulai dari sekarang yang kita pegang betul, nanti jika menang, jangan jumawa. Jika kalah juga jangan murka. Setelah berkompetisi, saya setuju tadi Pak Prabowo, bersatu kembali, rukun kembali. Ini adalah pertandingan antar anggota keluarga sendiri, antar sesama anak bangsa, yang sama-sama ingin membangun negara kita, Indonesia. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan.
dalam kesempatan yang baik ini, sekali lagi selamat ulang tahun ke-59, Dirgahayu Partai Golkar, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hadirin yang kami hormati, kami muliakan dan kami banggakan. Tentunya ya, kita saksikan ya fireworks yang baru saja menghujani langit yang begitu teduh di acara kita di hari ulang tahun Golkar yang ke-59 malam hari ini. boleh kami minta tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi, hadirin? Luar biasa sekali malam hari ini ya. Yes. Semangatnya Valen. Baiklah hadirin, untuk mengungkapkan rasa syukur kita dan juga memohon ridho tentunya agar acara malam hari ini berjalan sesuai dengan harapan, marilah kita memanjatkan doa yang dilanjutkan dengan tausiah dipimpin oleh Gus Miftah. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Joko Widodo. Bapak, saya ingat dengan kalimat yang pernah disampaikan oleh Bapak Jokowi. Pak Prabowo, saya ini senang naik sepeda. Dan sering ketika naik sepeda rantainya putus. Tapi percayalah pada saya Pak Prabowo, rantai persahabatan kita, saya dan Pak Prabowo yakinlah tidak akan pernah terputus. Dan malam hari ini kita menjadi saksinya. Maka saya sampaikan, nggak usah bangga punya teman segudang, tapi di saat susah gudangnya jadi kosong. Tapi banggalah punya teman cuma satu, namun di saat susah dia punya segudang cara untuk menolong. Yang saya hormati Ketum Golkar Bapak Erlangga Hartarto, saya konsisten dengan quote saya untuk Bapak. Tetaplah bermanfaat untuk banyak orang walaupun hidupmu sering dimanfaatkan. Yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan, Ketua Umum Gerindra sekaligus calon Presiden Bapak Haji Prabowo Subianto. Hari ini Bapak ada dua kalimat yang viral tentang Pak Prabowo. Yang pertama adalah gemoy, yang kedua senyumin saja. Maka Pak Prabowo, ketika ada orang lain mencari-cari kekuranganmu, senyumin saja. Kenapa? Kekuranganmu saja diperhatikan, apalagi kelebihanmu. Para ketua umum partai yang hadir yang saya hormati, Pak Bizul. Selamat malam Pak Bi. Sudah lama Pan nggak ngundang saya, mungkin kehabisan anggaran. Ada Mas Ibas, ada Mas Anies Mata, Mbak Grace, Ketua Projo dan seluruh ketua partai yang hadir yang saya hormati. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan. Saya mencatat orang itu punya masalah. Itu biasanya berangkat dari 4 akar. Yang pertama adalah pola pikir, yang kedua adalah pola makan, yang ketiga adalah pola hidup, dan yang keempat adalah kebanyakan pola. Bapak-bapak dan para hadirin yang saya muliakan,
pola pikir, ada mindset yang berbeda antara orang zaman dulu dengan orang hari ini. Orang zaman dulu mereka punya prinsip, makan nggak makan yang penting kumpul. Sementara orang hari ini sebaliknya, kumpul nggak kumpul yang penting makan. Orang dahulu lebih mementingkan kumpulnya dibandingkan makannya, sementara orang hari ini lebih mengutamakan makannya dibandingkan kumpulnya. Maka yang terjadi apa? Kalau orang dulu banyak yang sakit karena kurang makan, hari ini banyak orang sakit karena kebanyakan makan. Makanya saya seneng kalau diajak ngaji sama Pak Erlangga, di mana-mana yang dipikir makanan terus. Maka bisa kita lihat dari bentuk badannya. Tapi yakinlah Pak Erlangga, ada teori yang mengatakan 100 kg di bumi itu sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya Pak Erlangga tidak gemuk, mungkin hanya salah planet. Nah, ketika kita ngomong masa lalu dan masa hari ini, saya diingatkan dengan sebuah dalil. Al-muhafadhatu alal qadimis sholih wal akhdu bil jadidil aslah. Mempertahankan tradisi lama yang baik dengan tetap mengambil tradisi baru yang lebih baik. Dalam kapasitas ini ternyata Partai Golkar mampu mensinkronisasi antara kepentingan para pendahulu Golkar dengan anak-anak muda Golkar hari ini. Maka di satu sisi kita bisa melihat orang-orang sepuh di Golkar masih bisa eksis seperti Pak Akbar Tanjung. Tetapi di sisi lain kita juga bisa melihat ada anak-anak muda yang luar biasa. Seperti Mas Dito, kawan-kawan saya Bupati Muda Mas Diko dari Kendal, Mas Aditya dari Tuban. Ini yang saya sebut yang pernah ngundang, Pak. Karena kalau nggak pernah ngundang anggarannya nggak jelas, Pak. Gitu loh. Tapi juga di sisi lain ada yang menolak tua, Pak. Seperti Pak Bamsud umpamanya. Yang sebenarnya usianya kolonial, tapi seleranya milenial, Pak. Partai Golkar mampu menjadi partainya orang dahulu, tapi dengan visi misi orang baru. Partai Golkar mampu menjadi partai yang lama tidak kehilangan karakternya, tapi dengan inovasi-inovasi baru yang luar biasa. Disitulah kemudian saya ingat dengan apa yang disampaikan oleh Imam Malik Al-Andalusi, wal ismu minhu mu'rabun wa mabniun. Isim itu ada dua, mu'rab dan mabni. Mu'rab itu dinamis, mabni itu statis. Maka ke depan Golkar harus menjadi partai yang dinamis, bukan statis. Golkar harus menjadi partai yang optimis, bukan pesimis. Menjadi problem solver, bukan troublemaker. Menjadi imam tidak hanya sekedar makmum, menjadi trendsetter tidak hanya follower. Dan hebatnya Golkar, Pak, wadu'u syai'in fi mahallih, meletakkan segala sesuatunya sesuai dengan porsinya. Golkar mampu menjadi imam, tapi juga Golkar mampu menjadi makmum. Maka kemarin saya bilang sama Mas Gibran ketika ke pondok saya, Mas Gibran tahu kenapa Mas Gibran yang dipilih. Kenapa, Gus? Karena Golkar punya prinsip, anak muda itu banyak karya, bukan banyak gaya. Maka saya bilang, jadi Pak Jokowi itu nggak enak juga, Pak. Jangankan jadi imam negara, Pak. Jadi imam sholat saja itu banyak yang protes, Pak. Mungkin kayak Pak Fahri Hamzah itu mau jadi imam sholat, baru mau maju, sudah dikritik, Pak. Imam tolong ayatnya jangan panjang-panjang. Apalagi imam negara, Pak. Makanya saya bilang, kalau dulu orang mengatakan Pak Jokowi itu anti kritik, saya pernah memberikan satu masukan waktu itu saat surat keputusan presiden tentang legalitas miras. Saya membuat konferensi pers, saya mengatakan, Bapak Presiden yang saya hormati, yang saya cintai, mohon maaf, saya Miftah Maulana Habibur Rahman menolak dengan keras atas surat keputusan presiden soal legalitas miras. Kenapa? Karena keharaman khamr dalam Al-Quran qat'i mutlak, tidak bisa diganggu-gugat. Bagi saya, minuman keras yang layak dan boleh dikonsumsi hanya satu, yaitu es batu. Jam 2 malam Bapak Presiden izin, waktu itu Pak Praktik telepon saya, Gus, kritikannya didengarkan.
sama Bapak Presiden, keputusan Meras dicabut, tidak jadi surat keputusan. Itulah Presiden kita. Nah, akhirnya Bapak-Bapak Golkar, Pak Erlangga, saya bacakan satu ayat yang mungkin bisa jadi refleksi untuk Bapak-Bapak yang berada di Partai Golkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amsala linnas la'allahum yatadakkarun." Tidaklah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya, dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar selalu diingat. Mudah-mudahan Golkar pohonnya tinggi dan manfaatnya banyak untuk masyarakat Indonesia. Akhirnya Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir diberikan kekuatan, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melanjutkan program dan visi misi Bapak Presiden. Bismillahirrahmanirrahim. Yang beragama Islam mari berdoa bersama saya, yang beragama lain silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah yang Maha Rahman, Ya Allah yang Maha Rahim, segala puji bagimu ya Allah, dan sujud syukur kami kepadamu atas semua karunia, anugerah dan nikmat yang kau berikan kepada kami hamba-hambamu. Terima kasih kami kepadamu ya Allah atas nikmat yang kau berikan kepada Partai Golkar, yang atas izin dan ridhomu Partai Golkar terus membesar dan berkembang, berdiri kokoh dan tegak atas semua godaan dan rintangan, selalu konsisten dan istiqomah berbagi manfaat dan kemaslahatan. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah negeri kami sebagai negeri yang maju yang kau ridhoi. Jadikanlah bangsa kami sebagai bangsa yang saleh dan taat pada kehendak-Mu. Berikanlah petunjuk jalan yang lurus untuk pemimpin-pemimpin kami. Berikanlah kemudahan bagi mereka ya Allah untuk menunaikan tanggung jawab dan janjinya sebagai pemimpin untuk keberhasilan kehidupan bangsa kami menuju masa depan yang cerah yang menjanjikan. Ya Allah ya Tuhan kami, hindarkanlah kami dari malapetaka, bala dan bencana, kekejian dan kemungkaran, sengketa yang beraneka, kekejaman dan peperangan yang tampak dan tersembunyi dalam negara kami khususnya, dan dalam negara kaum muslimin umumnya ya Allah, wabil khusus untuk saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Sesungguhnya Engkau ya Allah yang Maha berkuasa atas segala sesuatu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ini kemarin Bapak, saya bacakan sholawatnya Pak Erlangga kemarin ketika di Tuban Bapak. Lontong tahu ono lontong sate, gak usah galau pilih Partai Golkar wae. Ke Jakarta naik sepeda bersama Airlangga, Partai Golkar pasti berjaya, amin. Lontong tahu, lontong sate, gak usah galau pilih Prabowo Gibran wae. Makan roti isinya pisang bersama Pak Jokowi, insya Allah kita menang. PAN mengatakan langit sudah membiru, Golkar mengatakan padi sudah mulai menguning, Gerindra mengatakan warna beras tetaplah putih. Tapi Pak Jokowi mengatakan, bila kalian yakin akan ada pelangi setelah hujan, maka yakinlah akan ada kebahagiaan setelah perjuangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Gus Miftah atas tausiahnya dan juga doa yang kita harapkan agar membawa keberkahan begitu ya Valen dalam Amin. acara kita pada malam hari ini. Amin. Dan hadirin, sesaat lagi kita akan mengabadikan dalam sesi foto keindahan dan kesyahduan kita pada malam hari ini bersama Bapak Presiden Republik Indonesia. Untuk itu, kami mengundang ke depan panggung 38 Ketua DPD Partai Golkar seluruh Indonesia. Kami juga mengundang untuk bergabung ke depan panggung Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Bapak Akbar Tanjung, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Bapak Agung Laksono, dan Ketua Dewan Etik Partai Golkar, Bapak Muhammad Hatta. Sekali lagi kami mohon kesediaannya kepada 38 Ketua DPD Partai Golkar seluruh Indonesia untuk dapat berdiri di depan panggung. 38 ketua DPD partai yang sudah siap memenangkan pertarungan yang tinggal 100 hari lagi. Betul, 100 hari kalau dijalani itu bukan merupakan waktu yang lama begitu ya. Tidak terasa nanti tahu-tahu sudah sampai. Dan inilah para kader-kader yang sudah hadir dari seluruh Indonesia. Ada 38 ketua DPD Partai Golkar dari seluruh Indonesia. Yang tadi sudah berkomitmen mengatakan sudah siap untuk dapat memberikan yang terbaik bagi Partai Golkar. Sekali lagi kami juga mengundang ke depan panggung untuk bergabung berfoto Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Bapak Akbar Tanjung, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Bapak Agung Laksono, Ketua Dewan Etik Partai Golkar, Bapak Muhammad Hatta. Selanjutnya kami juga turut mengundang Ketua Umum Partai Golkar Bapak Erlangga Hartarto, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Bapak Ludwig F. Paulus, dan Bendahara Partai Golkar Bapak Dito Ganinduto. Selanjutnya mohon berkenan kepada Bapak Joko Widodo untuk berfoto bersama. Baik Bapak-Bapak, dalam aba-aba 1, 2, 3. Sekali lagi pose untuk berfoto 1, 2, 3. Fani dan juga hadirin, setelah ini juga akan ada entertainment kolaborasi ya. Wah, ini tentunya salah satu yang ditunggu-tunggu ya. Yes. Terima kasih untuk Bapak Joko Widodo, dan kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Jadi nanti juga akan ada entertainment kolaborasi ya. Betul sekali, ini juga yang sudah dinanti-nantikan begitu ya. Karena saya yakin banyak sekali fans-fansnya ini udah berkumpul di sini Valen. Ada Titi DJ, ada juga Wika Salim, ada Nasar, dan juga tidak ada ketinggalan nih Dewa 19 featuring Firza. Luar biasa malam hari ini, dan bukan hanya mereka. Karena sesaat lagi juga yang tampil juga tidak kalah luar biasa, Fani. Betul sekali. Kalau begitu langsung saja sambil menikmati hidangan yang juga sudah disediakan begitu ya di belakang. Kita lihat tadi ada booth-booth di situ. Kita akan menikmati hiburan dari entertainment kolaborasi. Bersama-sama kita akan awali dengan menyanyikan lagu baru
Golkar membangun untuk semua yang dibawakan oleh Ryan Pono. Selamat malam semua yang terhormat, keluarga besar Golkar. Selamat malam Bapak Presiden. Ku mulai keyakinan dan juga harap telah hidup benar, jadi yang terbaik, berguna berkarya juga kepada dunia, kepada generasi yang tak kenal lelah. Golkar bersatu, berjuang membangun negeri kita Indonesia Raya. Jangan kau ragu, bersama membangun untuk semua kemakmuran sejahtera Indonesia. Kita terlahir untuk menang, jadi yang terbaik, berguna berkarya, satu tujuan kepada dunia. Kitalah generasi yang tak kenal lelah. Oh, Golkar bersatu, berjuang membangun kita Indonesia Raya. Jangan kau ragu, bersama membangun untuk semua demi makmur dan sejahtera Indonesia. Kuatkan hati dan kobarkan semangat pantang menyerah demi maju dan makmurnya negeri kita tercinta. Mari para pemuda dan masyarakat Indonesia maju bersama Golkar, membangun untuk semua. Golkar bersatu, berjuang membangun negeri kita Indonesia Raya. Oh, jangan kau ragu, bersama membangun untuk semua kenikmatmu dan sejahtera Indonesia. Jangan kau ragu, bersama membangun untuk semua kenikmatmu dan sejahtera Indonesia. Ryan Pono, Golkar membangun untuk semua. Udah mulai panas nih suasananya malam ini ya. Dan kita akan melanjutkan acara malam hari ini dengan entertainment kolaborasi yang luar biasa, Fani. Betul sekali. Setelah tadi ada Ryan Pono, Yes. ada siapa lagi nih kira-kira? Kita langsung saja undang dan kita berikan tepukan tangan yang paling meriah malam hari ini untuk Titi DJ, Wika Salim, dan Nasa.
Selamat malam Pak Jokowi, selamat malam Ketua Umum Pak Erlangga Hartarto, Ibu Yanti, Pak Prabowo juga. Selamat malam dan semua yang ada di sini, keluarga besar Golongan Karya. Bangga sekali saya Titi DJ bisa menjadi bagian dari ulang tahun ke-59 tahun Partai Golongan Karya. Kalau tadi lagu Sang Dewi, lagu berikut adalah sebuah lagu yang liriknya menceritakan tentang perasaan yang tidak dapat diungkapkan lewat kata-kata, hanya bisa diungkapkan lewat sebuah bahasa. Bahasa apakah itu? Ya, ikut nyanyi bareng-bareng ya. Kapan lagi saya bisa nyanyi bareng-bareng dengan keluarga besar Golongan Karya? Silakan. Kau satu terkasih, kulihat di sinar matamu, tersimpan kekayaan batinmu. Di dalam senyummu, ku dengar bahasa kalbumu, mengalun bening menggetarkan. Kini dirimu yang selalu bertahta di benakku, dan aku kan mengiringi bersama di setiap langkahmu. Golkar suaranya. Hanya diriku paling mengerti kegelisahan jiwamu, kasih, dan arti kata kecewamu. Kasih, yakinlah, hanya aku yang paling memahami besar arti kejujuran diri, indah sanubarimu, kasih. Geronimo. Oh, di dalam senyummu ku dengar bahasa kalbumu, mengalun bening menggetarkan. Kini dirimu yang selalu bertahta di benakku, dan aku kan mengiringi bersama. Di setiap langkahmu, percayalah, hanya Golkar yang paling mengerti kegelisahan jiwamu, kasih, dan arti kata kecewamu. Kasih, yakinlah, hanya Golkar yang paling memahami besar arti kejujuran diri,
kasih. Kelangan kowe sing paling tak sayang, stop mencintaimu gawe aku ngeluh. Selamat malam. Terlalu sayang nanti tak kuso dilarai pancen aku salah terlalu percaya mergo mung nyawang rupa saiki aku wis sadar terlalu bodoh mencintaimu. Tenan tangis-tangisan rungkat ente-entean terus kemudian kodolanan stop penconaimu gawe aku boleh kita nyanyi sama-sama yuk. Mungkin aku terlalu cinta, aku terlalu sayang nanti tak kuso dilarai pancen aku salah terlalu percaya mergo mung nyawang rupa saiki aku
lalunya ya. 3, sabar. 3, 2, 1. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bapak, selamat malam. Ada Bapak Presiden, Bapak Prabowo, Bapak Erlangga, ada Bapak Bambang, ada Pak, maaf yang tidak saya sebutkan satu persatu. Bapak yang ganteng-ganteng, Ibu yang cantik-cantik di depan saya. Selamat malam dan selamat ulang tahun juga untuk Golkar. Boleh minta tepuk tangannya. Selamat ulang tahun yang pasti untuk Golkar selalu memberikan yang terbaik. Lanjut lagi. Bu, lanjut lagi Bu. Oke, tapi sekarang kasih kesempatan buat aku di hari spesialnya ulang tahun Golkar. Aku mau nyanyiin lagu yang kebetulan ini nanti akan jadi salah satu lagu pembuka di Piala Dunia U17 ya Bapak, Ibu. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa ikut nyanyi bareng. Judulnya Bersama Garuda, nanti akan dibawakan tanggal 10 November di pembukaan Piala Dunia U17. Oke, siap teman-teman? Ku yakin bisa menjadi bintang, menggapai mimpi bersama Garuda, pantang menyerah, terus berjuang, tak kenal lelah. Bersama Garuda, we are together. Di laga dunia, we are together. Di Indonesia, we are together. Di laga dunia, we are together. Di Indonesia, we are together. Di laga dunia, we are together. Di Indonesia, we are together. Di laga dunia, we are together. Di Indonesia. Ku yakin bisa menjadi bintang, menggapai mimpi bersama Garuda, pantang menyerah, terus berjuang, tak kenal lelah. Bersama Garuda, we are together. Di laga dunia, we are together. Di Indonesia, we are together. Di laga dunia, we are together. Di Indonesia, we are together. Di laga dunia, we are together. Di Indonesia, we are together. Di laga dunia, we are together. Di Indonesia. Hey! Boleh kita nyanyi sama-sama ya? We are together. Siap sama-sama teman-teman suaranya? Yo, come on. We are together. Di laga dunia, we are together. Di Indonesia, we are together. Di laga dunia, we are together. Di Indonesia, we are together. Di laga dunia, we are together. Di Indonesia, we are together. Di laga dunia, we are together. Di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jangan dulu
janganlah diganggu. Assalamualaikum. Biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila mata tertuju pada gadis, izin Bapak, selamat malam kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Salam kenal, saya Nasar, penyanyi dangdut Pak. Juga Bapak Ketua Umum Golkar, Bapak Erlangga Hartarto. Happy birthday buat Partai Golkar. Sukses, jaya selalu buat Golkar. Juga selamat malam kepada Bapak Prabowo Subianto. Saya Nasar Pak, penyanyi dangdut. Juga keluarga besar semuanya yang hadir malam hari ini, keluarga besar Golkar. Ibu Yanti, selamat malam. Dan yang sebelah kiri, bila mata tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda duda lincah. Joget dulu, joget dulu. Ayo Golkar joget sama-sama semua yuk. Nyanyi, nyanyi. Jangan dulu, jangan. Senyum dulu, senyum dari jauh. Kalau dia senyum, tandanya hatinya mau. Mana suaranya, hei? Nyanyi dulu. Bila ingin tenangkan dulu airnya sebening. Bila mata tertuju pada pendiam, caranya tak sama menggoda darah lincah. Jangan dulu, janganlah diganggu. Biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Senyum dulu, senyum dari jauh. Kalau dia senyum, tandanya hatinya. Joget lagi Golkar, hidup Golkar. Ayo nyanyi. Bila ingin balik, tenangkan dulu airnya. Bila mata tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda darah lincah. Jangan biarkan saja. Ayo joget boleh. Tenang, senyum dari jauh. Kalau dia senyum,
Joget lagi, hey. Izin Pak. Ayo joget sebelah sini, joget bola. Hey. Ayo, bila asik-asik, tenang. Bila mata tertuju pada asik-asik, caranya tak sama menggoda. Jangan turun, janganlah diganggu. Biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Senyum-senyum, senyum dari jauh. Kalau dia senyum, tandanya hatinya mau. Kalau dia senyum, tandanya. Kalau dia senyum, tandanya hatinya mau. Seperti mati lampu, seperti mati lampu, cintaku tanpamu, bagai malam tiada. Yang keras, seperti mati, seperti mati, cintaku tanpamu, ya sayang, bagai malam tiada berlalu. Joget lagi, ayo. Hey, hey. Janganlah kau tanyakan besarnya cintaku, ku persembahkan untukmu, hanya kepadamu. Oh, dan janganlah kau ragukan luasnya cintaku, yang putih tulus untukmu, hanya kepadamu. Luas laut, tak seluas cinta yang ku punya, tak sedalam cinta yang ku rasa. Cintaku satu untuk tingginya lagi, tak setinggi kasih yang ku punya, tak setinggi kasih yang ku rasa. Everybody sebelah sini nyanyi dulu, 1, 2, 3, seperti mati. Cintaku tanpamu, ya sayang, bagaimana asik. Seperti mati, seperti mati, cintaku tanpamu, bagaimana. Joget lagi, hehe. Yang belakang joget dulu. Janganlah kau ragukan luasnya cintaku, yang putih tulus untukmu, hanya kepadamu. Luas laut, tak seluas cinta yang ku punya, tak sedalam cinta yang ku rasa. Cintaku satu untukmu, tingginya lagi, tak setinggi kasih yang ku punya, tak setinggi kasih yang. Yang sebelah kanan boleh nyanyi, boleh nyanyi lagi. 1, 2, 3, seperti mati, seperti mati, cintaku tanpamu, bagai malam. Sebelah kiri jangan kalah, seperti mati, cintaku tanpamu, ya sayang,
semuanya. Hey, seperti mati lampu. Ya sayang, cintaku tanamamu. Ya sayang, bagai malam menjadi seperti mati lampu. Bagai malam, sebelah kanan sekali lagi, seperti mati lampu. Cintaku tanamamu, ya sayang, bagai malam tiada berlalu. Seperti mati lampu. Happy birthday Partai Golkar. Terima kasih banyak Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please welcome Ibu Titi DJ dan Wika Salim. Tepuk tangan yang meriah. Begitu banyak yang ada di hati,
Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk entertainment kolaborasi. Titi DJ, Wika Salim, dan juga NASA. Pecah, semuanya pecah hari ini di perayaan ulang tahun Partai Golkar yang ke-59 ya. Luar biasa sekali. Dan tentu saja acara belum berakhir sampai di sini. Masih ada keseruannya. Masih ada siapa? Ada Kita siapa? lanjut saja Fani. Betul. Ini dia. Dewa 19 featuring Firza. Selamat malam. Setelah aku tatap wajahmu, berkobar seluruh jiwa dan ragaku untuk perjuangan cinta yang ku yakini. Putih tulang semangat cintaku. Setelah aku rabat tanganmu, rasakan kulitmu yang selalu bersatu. Tetap bergelora darah mudaku. Kamu adalah perempuan paling cantik di negeriku Indonesia. Kamulah yang nomor satu. Aku tak akan bisa sukai lagi perempuan yang lainnya. Golkar suaranya mana? Hey! Revolusi cinta matiku telah bergema ke seluruh negeri. Ini adalah tongkat sejarah hidupku. Saat ku yakin kamu adalah takdirku. Dengan tegasnya ku nyatakan, kamulah akhir perjuanganku. Gugurlah cinta-cinta yang sudah-sudah. Kemerdekaan aku, kamu yang kutunggu. Kamu adalah perempuan paling cantik di negeriku Indonesia. Kamulah yang nomor satu. Aku takkan bisa sukai lagi perempuan yang lainnya. Kita di depan sini belum dengar semua suara yang ada di sini semua. Halo. Semua bernyanyi. Kamu adalah perempuan paling cantik di negeriku Indonesia. Kamulah yang nomor satu. Aku takkan bisa sukai lagi perempuan yang adalah perempuan paling cantik di negeriku Indonesia.
untuk Arjuna malam hari ini. Sudah mendaki gunung tertinggi hanya untuk mencari di mana dirimu. Sudah dijelajahi isi bumi hanya untuk dapat hidup bersamamu. Sudah barilau samudra hanya untuk mencari tempat berlabuh. Tapi semakin jauh ku mencari cinta, semakin aku tak mengerti. Yang mencari cinta, wanita cintailah aku. Mungkin ditemui cinta sejati saat aku hembuskan nafas terakhirku. Mungkin cinta sejati memang tak ada dalam cerita kehidupan ini. Lebih kencang. Akulah Arjuna yang mencari cinta. Wahai wanita, cintailah aku. Akulah Arjuna, Arjuna. Akulah Arjuna, Arjuna. Arjuna. Yang mencari cinta, wahai wanita, cintailah aku. Akulah Arjuna yang mencari cinta. Terima kasih. Sekali malam hari ini Embasi Dewa 19 bisa hadir di sini di ulang tahun Golkar yang ke-59 dan
ada Presiden Republik Indonesia di depan kami malam hari ini, Pak Jokowi dan Pak Erlangga sebagai Ketua Umum. Terima kasih untuk semua yang ada di sini. Kita pengen dengar suaranya sekali lagi. Halo, halo, mana suaranya? Hei! Mau lagu apa? Hah? Kamulah satu-satunya. Darah satu berkelana iris janji menukir bisikan, bisikan memacu asa desik-desik mimpi, isyaratkan lagi dunia. Kaulah satu-satunya yang ternyata mengerti aku. Maafkan aku selama ini yang sedikit melupakanmu. Segala santun yang kau endap di jiwaku tak terhisap dulu. Ini kejapkan sesalku, hanya mencintamu tergoyang bulan mataku. Lebih kencang. Kaulah satu-satunya yang ternyata mengerti aku. Maafkan aku selama ini yang sedikit melupakanmu. Darah sakti alirkan diri kembali, membujuk tubuhku, sejumpangku dirimu. Tak ingin terbungkus penyesalan. Puing-puing janjiku, ku bukan kembali untukmu. Segala denyut tadi memanggil, kamulah satu-satunya. Kamulah satu-satunya. Kamulah satu-satunya. Kamulah satu-satunya. Maafkanlah aku selama ini. Kamulah satu-satunya yang ternyata mengerti aku. Maafkan aku selama ini yang sedikit melupakanmu. Puing-puing janjiku, ku bukan kembali untukmu. Segala denyut tadi memanggil, kamulah satu-satu. Kamulah satu-satunya yang ternyata mengerti aku. Maafkan aku selama ini yang sedikit melupakanmu. Puing-puing janjiku, bukan kembali untukmu. Segala denyut tadi memanggil, kamulah satu-satunya. Pak Jokowi, lagu ini khusus diciptakan oleh Mas Dhani untuk yang bernama Dewi malam hari ini. Kalian beruntung.
padamu sampai mati. Oh Dewi, belalailah dadaku agar kau tahu, agar kau mengerti. Oh, 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 oh. Hidupku, aku cinta padamu sampai mati. Oh Dewi, belalailah dadaku agar kau tahu, agar kau mengerti. Wow, 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 wow. Aku cinta padamu sampai mati. Oh Dewi, belalailah dadaku agar kau tahu, agar kau mengerti. Oh boy, oh boy. Gak sah kalau Mas Dhani belum nyanyi di depan panggung ini. Kita panggilkan Mr. Ahmad Dhani. Selamat malam semuanya. Selamat malam Bapak Presiden RI dan Bapak Calon Presiden RI 2024. Setiap ada kamu, mengapa jantungku berdetak lebih kencang seperti genderang mau perang. Setiap ada kamu, mengapa darahku mengalir lebih cepat dari ujung kaki ke ujung kepala. Setiap ada kamu, otakku berpikir bagaimana caranya untuk berdua bersama kamu. Aku sedang ingin bercinta karena mungkin ada kamu di sini. Aku ingin, aku sedang ingin bercinta karena mungkin ada kamu di sini. Aku ingin. Now you come on the bass. Setiap ada kamu, mengapa jantung ini berdetak lebih kencang seperti genderang mau perang. Setiap ada kamu, mengapa darah ini mengalir lebih cepat dari ujung kaki ke ujung kepala. Di setiap ada kamu, mengapa jantungku berdetak, berdetaknya lebih kencang seperti genderang mau perang. Di setiap ada kamu, mengapa darahku mengalir, mengalir lebih cepat dari ujung kaki ke ujung kepala. Aku sedang ingin bercinta karena mungkin ada kamu di sini. Aku ingin, aku sedang ingin bercinta karena mungkin ada kamu di sini. Aku ingin. Fari.
Aku sedang mungkin ada kamu. Ya aku sedang ingin. Aku sedang mungkin ada kamu. Ya aku sedang. Aku Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo, jangan takut, ini lagu terakhir kami yang akan kita mainkan. Saya terus terang tadi diberi arahan oleh Bang Dasko bahwa nggak boleh banyak ngomong, takut salah. Gitu. Karena kita udah pernah salah ngomong, mengkampanyekan Prabowo di lapangan udara TNI AU ya, dan hasilnya sekarang kita di blacklist ya, nggak boleh main lagi. Di seluruh lapangan AU kita nggak boleh main sekarang. Iya. Begitulah akibat saya terlalu banyak ngomong. Ini sebenarnya lagu terakhir ini. Lagu terakhir dari kami. Kami bingung mau lagu yang mana ya, kira-kira gitu. Saya akan menanyakan kepada Bapak Erlangga dan Ibu. Pilihannya ada dua, Pak. Judul yang pertama itu Kangen. Yang kedua itu Separuh Nafas. Separuh nafas. Bapak Ketum minta separuh nafas. Jangan khawatir teman-teman Golkar. Tunggu dulu Mas, biasanya keputusan ada di tangan Ibu. Kita tanya ibunya. Ibu mau kangen apa separuh nafas? Ibunya udah WA tadi sama aku, separuh nafas. Oh sama, satu suara. Tapi salam terakhir dari kami, jangan khawatir. Dewa 19 akan mengkampanyekan Prabowo Gibran di Jawa Timur di bulan Januari. Jawa Timur akan kita sisir habis kota-kotanya semua bersama Dewa 19 untuk Prabowo dan Gibran 2024. Dan kalian malam hari ini berhasil menjadi separuh nafas Dewa 19 semua. Lepas. Salahkah aku bila ku bukanlah seperti aku yang dahulu. Ada mana tergali dari sini, dari pertikaian yang terjadi. Kau hancurkan diriku bila kau tinggalkan aku. Kembalilah padaku, bawa seluruh nafasku. Kau salahkah aku
seperti aku yang dahulu. Yang di belakang. Ada mana terjadi dari sini, dari pertikaian yang terjadi. Kau hancurkan diriku bila kau tinggalkan aku. Hey! Now kembalilah padaku, bawa separuh nafasku. Down there we go. Ikuti ya. Prabowo, Mas Gibran, Prabowo, Mas Gibran. Curang itu. Firza belum Saya mau. harus gimana nih? Firza belum mau. Karena belum dikasih DP. Coba ya. Oh, saya gini aja deh. Terakhir, terima kasih untuk Golkar yang sedang berulang tahun ke-59. Semoga kita bisa bertemu lagi. Dan kita tes suara lagi ya. Seberapa banyak suara Golkar malam hari ini? Siap untuk bernyanyi lagi? Kau hancurkan diriku. Yo. Lebih kencang. Kembalilah padaku. Siap-siap sambil nyanyi. Kau dewiku. Kau hancurkan diriku bila kau tinggalkan aku. Kembalilah padaku, bawa separuh nafasku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Golkar. Satu-satunya partai yang undang Dewa 2 kali setiap ulang tahunnya. Hidup Golkar. Gerindra menyusul. Dewa 19 featuring Firza. Berikan tepuk tangan yang paling meriah hadirin, luar biasa.
Sekali lagi tentunya kami mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-59 untuk Partai Golkar. Luar biasa malam hari ini dan kami juga sungguh-sungguh terhormat, saya Valentino Jebret Simanjuntak. Dan saya Farhanisa Nasution. Untuk dapat membawakan acara sampai dengan penghujung acara malam hari ini. Betul sekali, merupakan sebuah kebanggaan buat kami dan tentunya terima kasih kepada hadirin yang sudah meluangkan waktu. Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara. Terima kasih untuk Bapak Presiden Republik Indonesia. Betul. Bapak Joko Widodo yang Betul. berkenan untuk hadir memberikan sambutan dan ikut bernyanyi bersama. Bernyanyi sampai selesai acara, luar biasa sekali. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami haturkan. Dan Bapak Jokowi. berkenan Bapak Jokowi akan segera meninggalkan tempat acara ini. Betul. Sehat-sehat selalu untuk memimpin Republik Indonesia menjadi Sehat-sehat negara selalu. maju ke depan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Untuk itu sekali lagi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.